Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat sahabat Magnetic dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, saya bisa semoga bisa rutin lagi ya untuk memberikan informasi seputar sosial media ya teman-teman semua. Nah, untuk saat ini ya teman-teman semua, saya akan membahas TikTok Shop ya teman-teman semua. Apa sih kekurangan dari TikTok Shop? Itu kan banyak sekali ya sekarang itu dari platform sosial media ya yang sekarang ini trending itu sekarang yang banyak ya jual itu sekarang kan di TikTok Shop ya. Nah, mungkin teman-teman semua juga harus tahu ya sebelum kita itu menjual ke sana, biar tahu ya teman-teman semua kekurangan ketika kita berjualan di TikTok Shop itu apa sih. Hari ini saya akan membahas untuk kekurangan dulu ya, kekurangan berjualan di TikTok Shop. Nah, semoga besok saya bisa mengupload lagi yaitu kelebihan berjualan di TikTok Shop. Nah, sebelum saya cerita kelebihan ya, ini nanti saya akan cerita atau akan berbagi kekurangan dulu ya teman-teman semua. Karena kalau kelebihan itu pasti ya teman-teman semua sudah tahu ya, ketika teman-teman semua itu main TikTok, scroll di TikTok, pasti itu kan banyak yang jualan ya teman-teman semua. Nah, itu pasti sebagai seorang online shop atau jualan di online atau sering jualan di online dan lain-lain ya teman-teman semua, itu pasti ketika melihat di TikTok banyak yang jualan itu pasti tertarik ingin berjualan juga di TikTok. Nah, untuk itu ya teman-teman semua, di sini saya akan istilahnya memberikan informasi kepada teman-teman semua kekurangan dari ketika kita berjualan di TikTok Shop. Karena apa? Biar teman-teman semua ketika sudah terjun di situ tahu sih apa sih beberapa kekurangan di TikTok Shop, biar apa? Biar teman-teman nanti kedepannya tidak kecewa ketika sudah memulai berjualan di TikTok Shop. Yang pertama, yang kedua, teman-teman semua juga harus tahu ketika tahu kekurangannya, nanti teman-teman semua juga bisa tahu ya apa sih yang harus saya siapkan untuk berjualan di TikTok Shop. Karena apa? Biasanya kekurangan bisa sesuatu aplikasi itu harus kita siapkan. Karena apa? Ketika kita tidak siap, ini nanti mempengaruhi penjualan kita atau cash flow kita. Nah, di sini ya teman-teman semua, ternyata ada 4 ya. Ternyata ada 4 kekurangan dari TikTok Shop. Ada 4 kekurangan di TikTok Shop. Untuk yang pertama adalah approve akunnya kadang lama. Memang untuk pendaftaran di akun TikTok Shop itu kan cukup mudah ya. Hanya 3 tahap aja, ada 3 tahapan itu sudah selesai. Tapi kadang-kadang untuk approve akunnya itu kadang lama, mungkin karena banyaknya pengajuan toko baru. Nah, ini ya teman-teman semua. Ini teman-teman semua juga harus tahu ya, ketika teman-teman semua sudah untuk 3 syarat untuk pengajuan akun TikTok Shop itu sudah istilahnya sudah terlewati, sudah selesai. Tapi kan kok lama banget ya nggak di-approve. Nah, itu harus teman-teman ketahui bahwa mungkin ya sekarang itu karena banyak orang itu yang ingin berjualan di TikTok, jadi kan harus approve-nya itu satu-satu mungkin ya teman-teman dari sistem. Nah, mungkin itu karena overload atau gimana jadi lama kayak itu. Itu ya teman-teman. Jadi yang mau mulai nanti jangan tergesa-gesa, jangan istilahnya sudah marah-marah, sudah buat status yang enggak ya, itu karena itu ya kendalanya kayak gitu, kekurangannya kayak itu. Itu kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua adalah upload produk kadang lama juga. Nah, mengupload produk itu juga lama kayak itu. Selain approve akun tadi, yang pertama approve akun,
yang kadang lama. Upload produk juga demikian, memang cara upload produk mudah dibandingkan dengan marketplace lainnya. Cuma masalahnya produk tidak langsung upload atau dipublish, jadi harus menunggu dulu dan kadang produk upload lama. Ya. Itu yang kedua adalah kita juga ini ya, kelemahannya di TikTok mungkin sama seperti yang pertama ya teman-teman, karena TikTok ya lumayan baru mungkin itu ya, karena sehari itu yang upload banyak banget, jadi ya mungkin kadang lama masuknya kayak itu. Kita sebagai pemilik lapak atau yang jualan ya itu kita ya sabar aja ya teman-teman semua. Istilahnya kan kita ketika kita berjualan di tempat orang itu kan kita nebeng ya di TikTok, kita cuma nebeng jualan di sana. Ya itu untuk fasilitas yang diberikan ya itu kita ya ikhlas-ikhlas aja, kita terima-terima aja ya, karena kita istilahnya cuma menumpang jualan. Kita numpang jualan di TikTok. Yang pertama ketika kok ngupload akunnya lama ya kita harus sabar. Untuk upload produk yang uploadnya lama ya juga kita harus sabar gitu. Ya itu ya cuma kayak gitu, karena kita itu kan nggak bisa apa-apa ya teman-teman, karena kita cuma menumpang, ya udah turuti apa yang turuti aja yang punya apa. Ini yang ketiga juga nggak kalah pentingnya ya teman-teman, cuma yaitu hasil penjualan pindah ke saldo lama. Jadi hasil penjualan kita itu untuk dipindah ke saldo kita itu cukup lama, padahal pesanan sudah diterima pembeli. Nah ini jadi pemindahan hasil jualan ke saldo itu cukup lama, padahal sudah diterima ya tadi ya teman-teman, itu kan sistem kayak gitu. Ketika sistem sudah kayak gitu ya kita gimana lagi kayak gitu. Kalau kita ya yang penting ketika kita sudah tahu kayak gitu ya sistemnya, paling enggak kita itu harus memiliki cadangan dana untuk apa, untuk cash flow kita. Karena apa? Ketika dana pembeli itu kok nggak segera pindah ke saldo, itu otomatis itu ada dana yang mengendap. Ketika ada dana yang mengendap kayak gitu kan, ketika ada permintaan banyak, produksi kita kan juga butuh apa? Butuh dana kayak itu ya. Itu kan harus regulasinya harus putar terus. Jadi teman-teman semua ketika mau berjualan di TikTok ya itu paling enggak kita harus ada dana cadangan. Yang keempat adalah pencairan saldo ke rekening lama. Bukan saja perpindahan hasil jualan ke saldo, juga pencairan ke rekening cukup lama, kurang lebih 1 minggu. Jadi yang ya lumayan ya teman-teman. Nah ini kemana juga ada yang bilang ya untuk pencairan ya teman-teman, cuma itu kurang lebih itu kan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Dari awal ketika konsumen itu beli sampai pencairan dana itu kan membutuhkan waktu 2 minggu ya teman-teman. Itu kurang lebih. Ketika dari testimoni ketika kita kok sudah lancar orderan banyak, biasanya nanti lebih cepat lagi. Kadang-kadang seminggu. Nah, tapi kan itu tetap ketika yang namanya dana itu kan mempengaruhi produksi, mempengaruhi ketika produksi nggak ada, nanti ketika ada orderan kita juga nggak bisa kirim. Ketika kok kita sudah ada orderan nggak bisa kirim, itu kan nanti membuat membuat toko kita itu menjadi kurang bagus di TikTok. Nah ya ini ya teman-teman semua, yang tadi tetap yang saya usulkan tadi, teman-teman semua harus memiliki paling enggak itu ada dengan paling enggak dana cadangan itu untuk apa? Untuk mengcover 2 minggu tadi, 2 minggu untuk masa pencairan. Jadi kan itu ada membutuhkan kurang lebih 2 minggu dari teman-teman semua itu setelah dapat orderan, lalu teman-teman packing atau teman-teman kirim. Nah setelah itu kirim itu kan istilahnya dana mandek ya teman-teman semua, itu dana mati.
itu baru kita mendapatkan uang itu, uang dari penjualan itu kan 2 minggu kemudian. Nah selama 2 minggu ini kan kita tetap ada kos karyawan untuk packing, ada kos lagi untuk produksi, kan banyak sekali ya teman-teman semua itu ya, untuk marketing. Nah itu kan banyak dana cadangannya kayak gitu, harusnya kayak itu ada. Itu baru satu, ketika itu orderannya sudah ribuan. Nah ribuan, kok sehari itu bisa 1000 piece. Nah itu kan ada 2 minggu. Sekarang kalau ada 1000 orderan satu hari, bahkan itu ya itu bukan produk kita, itu bukan produk yang sudah jadi, baru ada PO atau baru kita buat baru bisa kirim, itu kan tambah ini ya, tambah permasalahan lagi. Ya itu ya teman-teman, cuma paling enggak ketika mau jualan itu nanti di stoknya itu harus sesuai apa yang kita punya dulu, biar ketika ada orderan banyak kayak gitu kita tidak keteteran, karena ya tadi ada space 2 minggu waktu uang kita mandek di TikTok kayak gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman semua, 4 hal kekurangan di TikTok. Itu yang pertama, yaitu ya teman-teman semua, approve akunnya lama. Yang kedua, approve untuk upload produknya juga lama. Yang ketiga, perpindahan dari hasil jualan ke saldo itu juga lama. Yang keempat, untuk pencairan ke rekening itu juga lama. 4 hal ini yang teman-teman semua itu wajib tahu. Karena apa? Ketika teman-teman semua nggak tahu ini, nanti ketika terjun langsung ke TikTok bisa teman-teman kaget, oh ternyata kayak gini. Kalau nggak siap, mungkin kalau teman-teman semua kok nggak siap, itu silahkan pakai cara yang mudah menjadi affiliate atau marketingnya. Itu kan banyak sekali, kita tinggal nyalin link di kota itu. Nah kita cuma nanti mendapat persenan dari produk yang kita jual, kayak gitu aja. Itu paling aman buat kita. Mungkin itu ya teman-teman semua, sahabat Gima, untuk kali ini bagaimana caranya untuk kali ini ya 4 kekurangan dari berjualan di TikTok Shop. Nah mungkin semoga besok atau lusa ya nanti saya bisa berbagi keunggulan ya, setelah kita kekurangan, besok keunggulan berjualan di TikTok Shop. Biasanya itu kelebihan dulu baru kekurangan, saya balik kekurangan dulu baru kelebihan. Mungkin itu ya teman-teman semua. Sekali lagi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.